41 sentimeter. Bungkus. Oh, anak ibu autis gitu. Waktu itu kan belum booming juga ya autis apa gitu. Terus dengan santainya itu papanya bilang, kenalin ya, ini anak saya yang autis kayak gitu. Jangan malu lah gitu kalau ini nantinya kan justru Mas Ivan yang nanti yang akan narik kita ya. Setiap anak dilahirkan spesial, memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda satu sama lain, tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Terkadang kita terlalu mudah memberikan penilaian bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kekurangan. Padahal tak jarang mereka dianugerahi talenta yang tidak dimiliki anak-anak normal. Awal pertama tahu Ivan berkebutuhan khusus autis ya, itu waktu Mas Ivan di Malang, terapi di Malang. Jadi kepala sekolahnya itu observasi, terus dikasih tahu anak ibu ada autis nih gitu. Waktu itu usia 5 tahun. Kalau untuk perkembangan fisik, alhamdulillah sama seperti anak-anak lainnya, pertumbuhannya, perkembangannya. Cuma untuk yang pas verbalnya itu, pas wicaranya itu yang berbeda dengan anak-anak seusianya gitu. Jadi waktu dari dia usia 20 bulan, itu udah saya bawa ke dokter kan. Memang saya feeling ada something gitu untuk Mas Ivannya sendiri. Cuma waktu itu belum tahu apa gitu kan. Saya ke RSCM, terus periksa pendengaran, ke dokter anak untuk tes reaksinya dia, terus konsentrasinya dia. Pada saat itu dokter bilang nggak apa-apa, ini cuma terlambat aja gitu. Terus coba lagi ke rumah sakit yang lain gitu. Terus terapi untuk semacam kayak terapi listrik gitulah, dikasih gel, terus dikasih alat gitu badannya kayak gitu. Nggak apa-apa ini Bu, cuma telat aja. Sikap terbuka terhadap lingkungan sekitar, keikhlasan dan bimbingan orang tua serta keluarga yang tidak pernah berhenti adalah kunci utama mengasah talenta anak berkebutuhan khusus. Waktu 20 bulan itu, saya memang menyembunyikan perkembangannya Mas Ivan ke teman-teman di kantor gitu kan. Terus kalau ditanya gimana kabar anakmu bla 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 gitu, oh baik gitu. Saya nggak cerita kalau dia tuh something, karena waktu itu kan juga belum tahu ya kenapanya gitu. Udah terapi sampai dia usia 5 tahun belum nemu jodohnya gitu di Jakarta. Terus suami bilang coba deh dibawa ke Malang gitu kan, ada keponakan yang terapi di Malang berhasil. Terus waktu dibawa ke Malang itu yang oh anak ibu autis gitu. Waktu itu kan belum booming juga ya autis apa gitu. Saya cuman nggak apa-apa deh Bu, mau istilahnya apa gitu ya, mau anak saya kebutuhan khususnya jenisnya apa gitu kan, yang penting anak saya berkembang lebih baik aja lah gitu. Ya udah terapi di Malang, sempat saya tinggal karena Ivan dititipkan ke budenya. Saya sama anak saya nomor 2 itu tetap di Jakarta gitu. Pada saat itu suami di Biak malah jadi 3 tempat kayak gitu. Terus berjalannya waktu, berjalan setahun gitu ya, saya mengajukan pindah ke Malang untuk menemani Mas Ivan terapi di Malang kayak gitu. Jadi kami kumpul bertiga, suami juga masih pisah, ya dijalani aja, nemenin Mas Ivan antar terapi, terus saya baru ke kantor, terus siangnya jemput Mas Ivan pulang terapi, pulang ke rumah, balik ke kantor, seperti itu rutinitas hampir dijalani ya 4 tahun lebih lah. Iqbal Rifandi Darmawan atau yang akrab disapa Ivan bisa menjadi contoh bahwa keterbukaan dan dukungan keluarga membuatnya semakin mandiri dan akhirnya menemukan bakat di dunia seni lukis. Waktu itu persis banget Mas Ivan tuh usia 6 tahun yang ke-6.
dibawa tuh, digendong sama papahnya ke kantor. Saya gendong Rifki gitu kan. Terus dengan santainya itu papahnya bilang, kenalin ya, ini anak saya yang autis kayak gitu. Nah pada saat itu saya langsung tek aja gitu ya, waduh ini papahnya aja terbuka sama teman-temannya, sedangkan pada saat itu saya masih menutup-nutupi sama teman kantor saya gitu. Saya hanya bicara sama temen satu tim saya lah gitu. Terus karena momen yang Mas Ivan dikenalin ke teman-teman papahnya itu, jadinya saya langsung, wah ini saya harus kumpul nih sama anak saya gitu, harus bareng-bareng nih Mas sama adik, soalnya bener-bener adiknya belum tahu Masnya sama sekali kan. Waktu ditinggal sama Masnya itu kan adiknya berusia 2 bulan gitu, jadi harus kumpul. Nah, saya lihat permasalahan intinya adalah bagaimana kita menyatakan menerima atas ujian dan cobaan ini. Kata kunci inilah yang mendorong saya terbuka dengan apapun keadaannya Ivan. Nah, ketika saya ditugaskan di Denpasar dan ada kunjungan dari keluarga, ya saya dengan santainya memperkenalkan ini anak saya, bahwa teman-teman nanti menilai, loh kenapa anaknya. Di Bali juga saya mendapatkan teman yang sama, namanya Beli Ketut. Beli Ketut itu namanya si Jojo juga mengalami yang sama, dan Beli Ketut itu menunjukkan hal yang sama. Bro, lu terbuka, itu kata kunci. Karena semakin anak itu disimpan, semakin dia akan mendapatkan tekanan. Dia yang mendapatkan tekanan, bukan orang tua, malah dia dapat tekanan. Karena semua orang akan mengejek, karena orang tidak tahu dengan kondisinya dia. Nah, ini yang harus kita bongkar dari awal. Nah, kalau saya berpandangan bahwa dia itu memang ada kebutuhan khusus, ya saya juga harus ada pelakuan khusus. Salah satu pelakuan khusus, kalau yang lain dikenalkan oleh dirinya sendiri, memperkenalkan diri, ya kalau Ivan harus saya kenalkan, ini loh kondisinya Ivan. Nah itulah, akhirnya teman-teman ketika saya ada kebutuhan untuk keluarga, saya memang harus ada sesuatu yang terkait dengan keluarga, mereka memahami ya bahwa memang kondisinya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Menggambar dan menorehkan warna-warna dalam kertas dan kanvas sudah menjadi hobi bagi putra sulung pasangan Adi Sucipto dan Maya Wulandari ini. Bakat yang dimiliki Ivan tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. Karya lukis Ivan yang lahir pada tahun 1998 ini bahkan pernah dipamerkan dan beberapa di antaranya laku terjual. Bakat melukis Ivan ditemukan oleh gurunya di sekolah saat ia berusia 10 tahun. Waktu di Malang itu saya belum lihat Mas Ivan senangnya apa gitu kan, karena ya mungkin masih belajar untuk motorik halus, motorik kasar, sensor integrasi semacam itu. Nah, pas kami pindah ke Jakarta itu, Mas Ivan sekolah di Sarana, di daerah TB Simatupang. Ada guru menggambarnya Mas Ivan, itu namanya Bu Yasinta itu, yang menemukan potensinya Mas Ivan kalau dia seneng gambar nih. Contoh dari gurunya, dilihat gini, terus kayak ditutup gitulah. Nah, jadi ingetnya Mas Ivan apa di ini gitu. Terus dieksplor, digali-gali gitu. Ya alhamdulillah dengan bakatnya Mas Ivan itu, jadi Bu Yasinta itu yang pernah mengusulkan, Mas Ivan ikut pameran ya gitu, mewakili sekolah. Yang saya ingat ya waktu yang pameran di Hotel Sahid itu akhir tahun 2012. Ada 3 yang dijual, maksudnya dipamerkan, 2 laku gitu loh. Terus yang 1 ya saya bawa pulang. Pencapaian yang diraih Ivan saat ini tidak lepas dari peran ibundanya Maya yang tidak kenal lelah mensupport putra kesayangannya. Agar bisa selalu mendampingi Ivan dan memantau tumbuh kembangnya, pada awal-awal mengetahui putranya berkebutuhan khusus, Maya yang aktif bekerja mengajukan surat pindah mengikuti putranya tinggal di Malang untuk menjalani terapi. Ambil keputusan itu tuh berat buat saya, karena saya harus, kan masih tinggal sama orang tua gitu, jadi saya harus bilang nih sama mama papa,
kalau minta pindah gitu. Waduh, itu benar-benar berat buat dia. Dan saya waktu mengajukan pindah itu memang nggak bilang sama orang tua gitu kan. Terus Skype keluar, terus saya baru bilang sama mama papa, tapi nggak bilang langsung. Jadi kayak papa tuh feeling gitu loh. Papa feeling mimpi lah gitu. Papa mimpi kalau Mbak tuh beli rumah di Malang gitu. Padahal bener gitu kan. Soalnya kepikiran pada saat itu memang settle di Malang gitu. Ya udah, mama saya kasihan sih, nangis kayak gitu sampai bengkak matanya. Masa-masa berat sempat dialami Maya, selain karena ia harus tinggal terpisah dengan suaminya karena tugas, juga belum memiliki keberanian untuk menceritakan kondisi Ivan kepada teman-temannya. Selain itu, ketika ia harus meluangkan waktu ekstra untuk Ivan, Rifki putra keduanya lahir. Seiring berjalannya waktu, merawat Ivan bagi Maya dengan ikhlas dan sepenuh hati justru menjadi hal yang membahagiakan. Pas Ivan pindah ke Malang, terus dibilang autis gitu sama kepala sekolahnya, dan saya langsung ada tak gitu ya. Ya udah, kayak apa ya? Kayak langsung berbalik gitu. Wah, emang harus buat anak deh gitu. 5 tahun, kebayang umur 5 tahun masih pakai itu karena dia masih belum bisa bantu diri untuk mau pipis atau mau BAB kayak gitu. Terus di sana perkembangannya jauh banget, pesat banget. Dia bisa pakai celana, nggak perlu pakai diapers juga, bisa bilang pipis kalau dia ingin pipis gitu, bisa menahan pipisnya harus di kamar mandi gitu, jadi nggak ngumpul di mana-mana. Tapi emang itu butuh proses ya. Waktu perkenalan dengan pejabat pegawai di Bea Cukai Malang itu, saya ditanya kan gitu alasan pindah ke Malang gitu kan. Saya cerita gitu, saya pindah ke Malang karena mengikuti anak gitu ya. Udah langsung pada ketawa tuh pejabat-pejabat ya, pegawai di kantor Bea Cukai Malang itu, karena belum pernah kejadian mungkin ya. Biasanya istri ikut suami gitu kan, ini ibu ikut anak, belum pernah kejadian gitu. Tapi alhamdulillah dimudahkan gitu. Bos saya juga baik yang di Malang gitu, ngertiin banget gitu kalau saya tuh bener-bener ngurusin anak gitu, pindah ke Malang buat anak gitu. Jadi baik-baik banget gitu loh. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih membina hubungan baik sama bos saya yang di Malang dulu itu gitu. Kemandirian Ivan dan bakat menggambarnya yang berkembang dengan baik adalah berkah yang sangat berharga bagi Maya. Terlebih dua adik Ivan yakni Rifki dan Dita sangat memahami kondisi kakaknya. Bahkan mereka memberikan dukungan sepenuhnya bagi Ivan. Kayak nggak ngira aja gitu ya, apa dulu seperti itu, dulu susah ya. Menurut aku kayak gimana ya, bisa nggak ya nih anak mandiri, bisa nggak nih anak untuk mengatur itulah kemandirian dia untuk ya dari dia mandi pakai baju gitu kan. Dulu kan masih orang tua ya, sekarang udah tinggal nyuruh, dia udah bisa ya ambil baju sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri lah, udah alhamdulillah. Kalau pas di rumah, kalau pas masih Ivan yang sekolahnya offline ya aman kan sekolah. Tapi kalau pas sekolahnya online gitu, di sela-sela itulah pekerjaan saya gitu kan, ada tugasnya juga gitu. Meskipun di rumah juga tetap harus ada tugas, ada yang harus di videoin kayak gitu ya. Untungnya dari pihak sekolah Cemara itu nggak ada batas waktunya gitu, jadi sesempatnya saya untuk ini, seperti itu sih. Maya membagikan tips untuk para orang tua yang dianugerahi anak berkebutuhan khusus agar jangan menyembunyikannya. Dengan keterbukaan dan keikhlasan dalam merawat, kepandaian mereka akan muncul karena merasa didukung dan dihargai. Terbuka dengan pihak lain, jangan ditutup-tutupi anak kita. Insya Allah justru kita terbuka sama orang, plong sama orang,
jadinya anak kita akan berkembang lebih baik. Mungkin orang tuanya plong, lega, ikhlas, anaknya juga pinternya juga ya alhamdulillah gitu loh. Jangan malu lah gitu loh. Ini apa ya, ini nantinya kan justru Mas Ivan yang nanti yang akan narik kita ya, intinya seperti itu. Yang dia kan nggak ada dosa kayak gitu,